Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang membuat database pada Microsoft Access. Sebelum diterapkan database dibuat dengan menggunakan Microsoft Access, maka terlebih dahulu database itu perlu dirancang, perlu didesain agar dalam penyediaannya itu memang itu benar. Dan dalam hal ini ada dua teknik dalam merancang atau mendesain database. Ada teknik yang pertama dengan menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, dan yang kedua dengan teknik normalisasi. Kali ini mungkin sudah saya siapkan, yaitu dengan menggunakan teknik ERD, yaitu bisa dilihat di sini hasil rancangan dengan teknik ERD, di mana ini adalah sebuah database, sebagai contoh database perpustakaan, di mana pada database perpustakaan memiliki entitas anggota yang nantinya akan menjadi tabel pada sebuah diterapkan di Microsoft Access-nya. Ya, di sini ada entitas kategori, buku, petugas, dan juga memiliki atribut-atribut. Nah, ini yang akan diterapkan, ya, digunakan pada Microsoft Access. Baik, saya jalankan Microsoft Access-nya, ya, langsung saja. Oke, ini lembar kerja, jadi saya kecilkan supaya ini kelihatan rancangan ERD-nya. Nah, ini tampilan pertama pada Microsoft Access, yaitu ada membuat yang baru, blank database. Kita arahkan di sini file name. Oke, file name-nya adalah saya beri nama DB perpustakaan, ya. Oke, terus perhatikan di sini saya besarkan dulu. Dia menentukan lokasi, ya, di mana lokasi file ini, database ini akan disimpan. Oke, saya coba arahkan misalnya ke drive D, ya, pada daftar nilai, download, ya, pilih 2, lalu saya okekan, pastikan sudah ada di mana disimpan, lalu pilih create. Oke. Nah, inilah hasil tampilan awal setelah kita buat, dimana perlu perhatikan di sini ada defaultnya ada langsung aktif tabel 1, ya. Nah, bagaimana kita ingin memasukkan apa yang ada di rancangan yang sudah ada di ERD yang dibuat? Maka lakukan seperti ini, pilih view, design view. Oke, disuruh nama tabelnya apa? TB, ya, saya buat TB anggota, ya. Nah, dalam memberikan nama tabel, sebelumnya tadi nama file database, perlu ditekankan di sini menjadi perhatian, tidak boleh menggunakan spasi. Tujuannya apa? Manakala nanti database, ya, dengan akses ini ataupun dengan yang lain nantinya mungkin itu akan dihubungkan, dikoneksikan, dikelola dengan bahasa program lain, tentunya akan lebih mudah supaya tidak ada masalah terkait masalah pembuatan nama ini. Jadi disarankan tidak ada spasi, baik itu nama database, nama tabel, apalagi nanti nama field ini, ya, atau nama atribut di sini. Oke, saya okekan. Pertama, mungkin secara default, ya, di dalam Microsoft Access ini sudah ada secara default sebagai primary key, ini aktif, ya, ada kuncinya di sini, yaitu kunci utama. Namun disesuaikan sekarang dengan apa yang mau kita buat. Saya tabel anggota, apa yang menjadi kunci utama atau primary key di sini, yaitu ID anggota misalnya.
Oke, jangan ada spasi. Lalu di sini pilih teks. Ya, kenapa? Karena diinginkan untuk bisa ada huruf dan ada angka. Terus description itu penjelasan singkat tentang field ini, dikosongkan jika tidak masalah. Lalu di sini selanjut ya, ID status ya, ID status ya. Lalu teks juga, namun saya buat di sini 12 karena yang akan dimasukkan nanti nomor induk pegawai, dalam hal ini dosen, atau nomor induk mahasiswa. Saya masuk ada 12. Lalu nama. Oke, teks juga. Nama misalnya saya buat di sini panjang ya, 50 nggak masalah. Lalu setelah nama status ya. Jadi status ini nantinya akan diisi apakah itu mahasiswa atau dosen. Ya, saya buat misalnya di sini 15 saja. Di sini. Lalu alamat ya, alamat. Teks mungkin untuk panjang saya buat 100. Lalu di sini nomor telepon ya, nomor ya. Saya pakai underscore, tidak ada spasi, tidak boleh. Oke, telepon. Lalu ini saya buat teks, kenapa tidak ada angka? Mungkin saya harapkan nanti yang diisi mungkin ada penggunaan, ada kurung buka, kurung tutup. Ya, jadi saya buat di sini 15 ya. Oke, selesai. Jika selesai, maka kita lakukan penyimpanan. Pastikan apa yang menjadi primary key-nya, kunci utama. Jadi kunci utama ini nanti record yang mengisi pada field anggota, ID anggota itu bersifat unik atau tunggal. Ya, jadi di situ dia sebagai kunci utamanya. Lakukan penyimpanan. Oke. Nah, untuk selanjutnya hal yang sama juga kita akan buat, yaitu tabel-tabel yang lain. Misalnya saya ingin buat tabel kategori. Ya, pilih create, kita lengkapi ya. Pilih create, pilih table. Oke, muncul seperti ini. Hal yang sama lakukan lagi. View, design view. Dia minta nama tabelnya apa. Oke, TB kategori misalnya. Udah, lalu dilanjutkan dengan oke. Sama di sini. Apa di sini? Misalnya kategori ID, tapi saya buat ID kategori cut saja misalnya. Oke. ID kategori lah, lengkapi. Lalu di sini apa? Teks. Kira-kira apa yang di sini dibuat size-nya ya? Itu ada misalnya 7. Lalu ada deskripsi. Ya, mungkin di sini. Lalu teks deskripsi apa? Mungkin buat 50 misalnya. Selesai, lakukan penyimpanan. Begitu semuanya terhadap tabel-tabel yang mau dibuat. Oke. Nah, selanjutnya saya singkat, ya saya persingkat, ya saya keluar. Maka saya sudah sediakan yang ini. Nah, hasil rancangan tadi yang dibuat ya, ini sudah sudah diberikan. Ya. Ada 5 tabel sesuai dengan rancangan di sini. Ada anggota, ada buku, ya, ada kategori, ada petugas. Nah, ini ada satu entitas baru yang muncul, yaitu tabel meminjam, atau dalam hal ini dibuat tabel pinjam. Hal itu bisa terjadi karena adanya relasi antara anggota dengan buku, sehingga muncul tabel. Ya. Lalu setelah sudah dibuat begini, sesuai dengan definisi daripada database, database itu adalah kumpulan data, kumpulan tabel ya, yang memiliki relasi.
Nah, dalam hal ini tabel anggota, tabel buku, tabel kategori ini belum ada relasinya. Sedangkan di ERD sudah ada gambaran bahwa ada relasi yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah database. Seperti tadi yang saya katakan bahwa definisi database tadi kumpulan data, kumpulan tabel yang memiliki relasi. Berarti tinggal kita relasikan. Apa yang harus dilakukan untuk merelasikan? Pilih database tools, relationship. Oke. Nah, kita munculkan tabel yang mau kita relasikan. Ya, show table. Oke. Blok semua kalau yang ingin mau dimasukkan untuk direlasikan tabel ini, lalu add-kan, lalu close. Nah, ini kita ingin merelasikan daripada tabel-tabel ini. Oke, saya geser di sini tabel anggota. Nah, bagaimana merelasikannya? Maka kunci utama di sini dengan tabel pinjam ada yang namanya ID anggota. Nah, kalau diperhatikan di sini, ya, ID di sini primary key, ID anggota di sini, ID anggota juga ada, tapi ini bertindak sebagai foreign key, kunci tamu atau kunci asing. Nah, direlasikanlah ini, ya, tarik, di drag ke sini. Oke, saya perhatikan di tabel anggota ini ada field ID anggota. Di tabel pinjam juga ada ID anggota. Ini direlasikan. Yang namanya relasi atau akan mencari data yang sama. Lalu saya relationship-nya one to many, satu ke banyak. Ya, saya aktifkan ini enforce-nya referensi. Lalu saya create. Oke. Nah, seperti ini terjadi. Lalu berikutnya adalah ID kategori. Nah, ID kategori tidak ke relasi ke pinjam, melainkan ke buku. Itu ya, tarik ini ke sama, one to juga create. Lalu ID buku. Nah, ini ada kesempatan relasikan ke sini. Oke. Lalu ya, saya klik ini. Maka ini relasi daripada, nah, sementara ID petugas ini tidak ada berelasi dengan yang lain. Ini terkait penggunaan, saya besarkan dulu ya, penggunaan daripada siapa yang bertugas, siapa yang menteri mungkin pada sistem informasi perpustakaan. Nah, jadi ini karena ini tidak ada relasinya penggunaannya, ya, jadi kita keluarkan saja, delete ya. Nah, ini hasil daripada rancangan tadi ERD lalu dibuat, diterapkan dengan menggunakan Microsoft Access, maka dilakukan relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kalau dilihat seperti ini menggambarkan sebuah apa pada teknik di database, yaitu normalisasi. Jadi ini kalau dinormalisasi ini sudah disatakan bentuk normal ketiga. Nah, jadi inilah yang bisa dijelaskan. Ya, saya close, saya simpan. Nah, setelah selesai, maka sudah selesai penjelasan bagaimana membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.